Skincare itu ada 2, kita apply di kulit atau kita minum. Dulu aku tuh nggak bisa hidup tanpa makanan manis. Aku harus makan. Jadi kalau aku stres kan pengennya makannya tuh harus yang manis. Jadi Iya. martabak, kue, bolu, brownies gitu. Dan itu gulanya tinggi dan gula itu damage kolagen. Nggak perlu yang terlalu invasif kayak laser. Halo Precious Mom, saya Jen as your host di Mompreneur di Precious Mom Project. Kali ini kita mau bahas tentang skincare dan treatment nih. Kita mau go deep banget supaya ngerti gimana caranya skincare yang nggak harus mahal tapi kita bisa lakukan di rumah. Kita mau sambut narasumber kita, Kat. Halo. Hai. Gimana Kat cara termudah untuk kita bisa skincare tapi yang nggak mahal? Skincare itu ada 2, kita apply di kulit atau kita minum. Itu bisa diminum. Oke. And I Seperti apa love it. nih? Seperti apa nih skincare yang Kalau diminum? nih aku bahas dulu. Kalau skincare itu kan kalau umumnya famous di Korea ada 10 step skincare, double cleansing, toner, moisturizer. Oh bukan. Di Korea itu famous 10 step skincare. Itu ada double cleansing, ada toner, ada serum, ada moisturizer, dan ada sunscreen. Itu wajib. Terus belum lagi nanti ada sheet mask dan lain-lain. Itu kalau punya budget boleh dilakukan, tapi kalau enggak punya budget, kalau boleh satu dipilih dari 10 step skincare itu, pilihlah sunscreen untuk anti-aging. Wajib banget ya? Wajib Banget, oke. Wajib. Kenapa harus skincare? Kenapa harus skincare? Iya. Kan kita mau awet muda, Betul, harus betul. glowing. Karena gini, kita itu di atas umur 25 tahun, Iya. produksi kolagen udah menurun. Benar. Dan di atas umur 30 tahun, itu 1% turunnya. Jadi kita harus cari kompensasi. Kita harus jaga. Dari dalam iya, dari luar juga iya. Kalau dari luar kan ya itu tadi aku bilang minimal harus sunscreen. Kalau kita pakai serum yang mahal tanpa sunscreen, sia-sia. Oke. Karena tetap aja kita kena matahari dan itu tuh akan sangat damage kulit kita. Oke. Gitu. Mulai dari umur berapa sih sebenarnya harusnya kita tuh skincarean ya? Karena aku sendiri tuh kayaknya setelah kuliah deh kayaknya baru mulai skincare. Iya. Kayaknya telat ya. Kalau orang Indonesia emang iya. Tapi dulu waktu aku di China, Oke. aku punya teman sekamar orang Korea dan beberapa lingkungan orang Korea gitu. Mereka tuh dari kecil, dari SD. Tapi Oh, iya? memang harus yang sesuai umur ya. Kayak kalau masih kecil kan pasti hanya moisturizer, sunscreen itu penting. Tapi nanti ada usia 20 harus apa, 30, 40 harus retinol. Itu emang kita sesuaikan dengan kebutuhan kulit di usia itu. Kalau skincare yang untuk anak-anak itu mungkin kayaknya kalau ada yang bilang ya mungkin dari air cucian beras itu bener nggak sih? Ya, Atau nggak boleh bagus juga, boleh juga. Oh, boleh. Tapi buat aku ya, menurutku jauh lebih baik anak-anak tuh dari kecil diajarin sunscreenan. Oke. Supaya nanti tuanya itu nggak flek. Kita umur segini, aku ada nih. karena kita sudah terlambat dulu pakai sunscreen, akhirnya udah ada. Nah kalau flek betul. itu udah ada, udah susah. Bisa diminimalisir penampakannya, tapi tidak bisa dihilangkan. Nggak bisa 100% hilang. Jadi cuma bisa dipudarkan. Oke. Gitu. Kalau untuk skincare sendiri kan kita berarti harus tahu dulu jenis kulitnya apa, terus apa tujuannya kita pakai skincare. Nah, kalau yang bikin gak mahal itu kan karena gini ya, kalau orang udah berumur tuh pasti kan treatmentnya tuh lebih skincare-nya tuh kayak yang udah harus yang lebih mahal lagi, yang tipe atasnya udah yang lebih absolut, udah apa gitu. Maksudnya kalau kayak gitu supaya nggak terlalu mahal kita harus kenal dulu kan. Misalnya contoh aku aja kering banget nih, berarti apa yang aku perlukan? Kalau kulit kering, first thing first itu hydration. Kita Oke. harus pakai hyaluronic acid atau ceramide. Karena dengan kulit yang terhidrasi otomatis lebih plump dan kerutan tuh akan terminimalisir. Oke. Sorry banget ini baru keingetan lagi tadi yang diminum skincare-nya tuh
Kan berarti bukan yang di produk-produk yang di mall itu kan berarti kan? Bukan Coba-coba dong. kalau yang diminum apa nih? Bukan Tadi belum dong. kebahas. Tahu nggak sih kalau kita orang Indonesia itu punya kekayaan alam yang sangat tinggi. Bahan alami di Indonesia tuh sangat banyak. Iya. Kalau di China, mereka punya goji berry, punya kurma, punya angco lah gitu. Nah, itu bagus untuk kesehatan. Tapi kan di Indonesia itu rada susah. Tapi Indonesia punya banyak. Kita punya kunyit kuning, kita punya jahe merah, Berarti jamu kita ya. punya jamu. Kita punya daun kelor, kita punya kayu manis. Dan itu sangat-sangat bagus untuk kulit. Aku sendiri udah minum kunyit itu around 1 tahun. Dan itu tuh ya bagus banget. Pertama, dia mencerahkan kulit. Kedua, kunyit itu antiinflamasi. Antiinflamasi berarti menurunkan peradangan di tubuh kan. Jadi kalau kita itu bisa. ini tujuannya anti bakteri dan anti-inflamasi. Jadi kalau yang punya jerawat, yang bandel, yang diobatin gak bisa, dan itu kemungkinannya hormonal dan karena inflamasi tubuh, coba minum kunyit. Itu membantu banget memperbaiki dari dalam. Berarti itu fungsinya beda-beda juga Beda-beda. ya. Kalau kayak kayu manis mungkin. Kalau kayu manis itu untuk menstabilkan gula darah. And I love it. I love it. Karena gini, dulu aku tuh gak bisa hidup tanpa makanan manis. Aku harus makan. Jadi kalau aku stres kan pengennya makannya tuh harus yang manis. Jadi martabak, kue, bolu, brownies gitu. Dan itu gulanya tinggi. Dan gula itu damage kolagen. Bisa bikin kulit tambah kering dan tambah tua. Jadi harus hati-hati sama gula. Bukan selain diet kalorinya tinggi, merusak kulit banget. Jadi sejak aku cobain minum kayu manis, itu bagus banget karena dia stabilin gula darahku. Aku gak craving lagi makan manis. Jadi kalau sekarang aku udah, kalau misalnya lapar ya, enggak nyari manis, udah enggak pengen gula gitu, enggak. Kalau kayu manis itu diapain sih, atau ada produk jamu-jamu yang udah kayak ini nih udah mengandung kayu manis misalnya? Kalau aku pribadi, aku jauh lebih suka racik sendiri daripada yang orang lain iniin ya. Tapi as a mom, kita nggak bisa rebus-rebus jahe, rebus kunyit ya kan. Cari aja yang bubuk. Kan banyak tuh bumbu dapur, iya kan? Kita punya semuanya di dapur. Murah kan? Bener, itu murah. Murah kan? Jangan bilang kalau mau cantik itu mahal loh. Kunyit bikin kamu jadi glowing, cantik, dan murah. Serius. Bener, kita harus punya pengetahuannya berarti Iya, ya. harus punya pengetahuannya. I love kunyit. Daun kelor, I love it. I love it. Untuk ibu menyusui aja? Bukan. Daun kelor itu dia mengandung mineral dan magnesium yang bagus. Jadi itu bagus banget untuk kulit, rambut, kuku, dan kualitas tidur. Makanya rambutnya jadi bagus ya. Iya, puji Tuhan ini lagi biar makin glow up ya. Tapi aku suka minum daun kelor itu kalau malam. Malam sebelum tidur karena itu benar-benar meningkatkan kualitas tidurku. Oh, karena bisa membantu karena magnesium. Tidur ya? Dia mengandung magnesium. Bener-bener. Sebenarnya kalau minum vitamin itu coba boleh aja, tapi Tapi sintetis sih ya sebenarnya. Ya nggak masalah. Cuman kenapa harus sintetis kalau bisa natural? Yes, setuju. Iya kan? Lah kunyit juga punya banyak. Kalau jahe merah tadi itu untuk apa? Jahe merah itu aku suka karena dia meningkatkan sirkulasi. Jadi sirkulasi kan darah. Sirkulasi darah. Aku kan penganut limfatik garis utama nih. Dan itu tuh kan memang benar-benar sebuah sirkulasi. Dia melancarkan sistem limfatik itu melancarkan sistem pembuangan racun dan meningkatkan sistem imun. Plus sirkulasi darah juga lebih lancar. Nah, si jahe merah itu kan punya efek menghangatkan. Dia kan lebih lancar lagi. Aku suka banget itu. Aku mau nanya juga nih, kalau diminum, kayaknya aku awalnya kebayangnya bukan jamu ya, tapi yang orang Korea sering minum kan kadang ada collagen drink. Itu sebenarnya efektif atau enggak sih collagen drink? Tergantung kolagennya apa, jenisnya apa, dan besaran dari molekul kolagennya itu berapa. Bisa dijelasin lebih lanjut kenapa molekulnya juga sampai berpengaruh? Iya, karena kan kalau molekulnya terlalu gede, kolagen tuh ada banyak. Ada kolagen dari sapi, ada kolagen dari ikan yang laut. Nah, yang dari laut itu jauh lebih kecil molekulnya untuk diserap tubuh.
Jadi sekalipun kadar kolagennya lebih rendah, dia lebih masuk ke tubuh. Minyak ikan gitu? Bukan, itu Atau omega. oh Itu iya iya omega. iya. Kolagen itu dari tulang. Oh, Dari tulangnya. Kalau mmm, kalau kalau ayam itu dari mhm, tulang. Tulang, bone broth berarti? bone broth. Oke. Kalau di China yang aku sering lihat mereka makan ceker ayam. Itu sangat tinggi kolagen. Murah kan? Gak harus minum. Mami-mami mulai ini bikin Kalau bikin kalau kalau mau ceker. kolagen drink, daripada kolagen drink, aku lebih saranin kolagen peptide. Apa itu kolagen? Kalau kolagen drink itu kan diseduh, kita minum, dia udah ada gula. Iya Untuk iya, ada informasi gula juga. ulang, gula itu menghancurkan kolagen. Jadi kayak Jadi counter efek percuma. ya? Sedangkan kalau kolagen peptide itu dia kolagen aja. Oke. Jadi bubuk kolagen aja gitu. Ada Cuman juga yang bentuk memang jelly kali ya? ada yang jelly. Oke. Tapi enggak, kalau jelly pasti ada gula. Oh, Ini I see kolagen I see. peptide. Di Indonesia jarang sih. Indonesia tuh banyaknya kolagen ring, bukan Iya, kolagen benar peptide. benar benar. Ini banyaknya di US. Iya Dulu iya aku iya. beli lumayan mahal juga, tapi sejak janganlah ya, in this economy kita kalau bisa hemat kenapa harus boncos kan? Bener. Mami-mami budayakan lagi ya minum jamu, minum apa tadi tuh? Tulang, bikin kaldu Bikin aja kaldu tulang, di betul rumah. Makan betul. ceker ayam murah kan? Iya 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 iya. Kenapa nih? Gimana caranya kalau kita nih mulai skincarean lagi? Maksudnya dengan skincare yang udah ada, tapi dengan sambil minum juga. Yang tadi mungkin salah satunya ya. Kadang kan ada yang bilang, aduh kalau muka berminyak kayaknya jangan terlalu banyak moisturizer atau apa kayak gitu. Iya. Kalau kayak gitu malah jadi Itu salah satu konsep yang lumayan salah ya. salah ya. Kenapa? Karena kulit berminyak itu kan minyak. Sedangkan Iya. kulit hydration, Termasuk kulit minum yang sih ya, seperti terhidrasi minum itu ya. air. Iya Beda. iya. Beda. Hmm. Yang kulit butuhkan itu ketika kita hidrasi itu dikasih air. Kayak kita minum kan kita terhidrasi, kulit lebih plumping. Jadi ingredients yang harus dimasukkan ke kulit itu hyaluronic. Hyaluronic acid, ceramide, itu kan banyak ya ingredients merek-merek, ada yang murah juga bisa dipakai. Dan carilah yang light. Jadi kalau kulit berminyak itu cari yang watery, yang lebih air, bukan konsistensinya banyak emulsion minyaknya. Beda kalau kayak aku atau Cijen kan kita kulitnya kering. Kita Iya butuh benar, dua-duanya. benar. Kita butuh si hydration dari hyaluronic atau ceramide-nya, kita juga butuh ada tambahan minyak sedikit gitu. Oke. Ada rekomen nggak? Maksudnya kayak skincare yang bagus banget nih untuk kayak yang misalnya kayak aku kering. Nanti aku sebut merek dong. Oh iya iya bener. Nanti Iya jangan nanti jangan. nanti aku Yang spill aman aja ya. di belakang kali ya. Aku sempet sih kayak kepikiran gimana kalau aku laser karena kan ini flagnya karena tadi ya mungkin Flek. karena skincare tuh Sunscreen-nya telat. sunscreennya telat jadi keburu udah jadi nih kayak flagnya. Kalau laser itu gimana ya? Kalau laser, kalau memang flagnya tuh tebel banget, emang harus. Oke. Suka nggak suka harus. Karena itu mengikis kan. Tapi kalau misalnya kita tipis nih, kayak aku juga ada, karena aku juga cukup terlambat ya untuk mulai Iya. sunscreenan. Nggak perlu yang terlalu invasif kayak laser. Bisa yang lebih non invasif. Kita punya beberapa kandungan kan. Iya. Kalau yang paling efisien dan efektif menurut researchku itu adalah retinol, retinal dan tretinoin. Karena dia membantu turnover sel lebih tinggi. Jadi kita pakai itu, kulit tuh akan lebih cepat regenerasi. Jadi otomatis terkikis. Kan fungsi laser adalah mengikis kulit. Iya. Nah, retinal, retinol dan tretinoin itu mengikis kulit dengan cara yang jauh lebih lembut, tapi mengikis juga gitu. Iya, iya, Tapi iya. jangan lupa pakai retinal, retinol, tretinoin, pakai sunscreen. Karena Harus percuma banget dipakai sunscreen. kalau sunscreennya enggak. Karena balik lagi pasti nanti fleknya muncul. Karena penyebab Oke. utama flek adalah sinar matahari. Memang dari sinar matahari aja atau ada yang lain sih kalau flek Penyebab itu? utamanya sih sinar Penyebab matahari utamanya ya, bener paparan ya. Atau kalau enggak retinol, kalau itu lumayan invasif ya. Iya. Ada yang lebih gentle, ada bakuchiol, itu juga boleh. Ini aman untuk ibu hamil dan menyusui kalau bakuchiol. Oke. Kalau retinol jangan ya, nanti anak-anak yang di dalam kandungan bisa mengalami masalah kesehatan. Oke. Terus ada juga kalau sekarang yang lagi famous banget di Korea itu TXA. Kandungan TXA itu kalau di sana itu bisa 4%, 6%, tapi itu sangat-sangat bagus untuk memudarkan flek.
TXA ini salah satu kandungan atau apa? Oke, Ingredients, ingredients-nya ya. ingredientsnya Oke. TXA. Dia tuh memblok produksi melanin, otomatis fleknya berkurang. Jadi fleknya tuh tidak terproduksi. Bisa juga niacinamide. Iya. Niacinamide untuk, ya kita tahu ini umum kan. Atau kalau aku, karena kulitku sangat sensitif, aku sukanya vitamin C. Yang diminum atau Bukan, yang topikal. ini yang Yang dipakai, ini kan dipakai ya? bahas Betul, skincare betul, betul, betul. topikal kan. Ya, ya. Itu vitamin C yang gentle. Banyak kok merek apapun, dicobain aja, disesuaikan. Dan vitamin C itu bikin kulit glowing. Pernah lihat orang Korea Iya, iya. glass skin, glowing, poreless. Nah Iya. itu salah satunya adalah dari vitamin C. Kalau ngomongin vitamin C, aku ingat juga nih ada yang suntik itu beresiko juga sebenarnya. Beresiko, karena masuk beresiko. ke aliran darah ya. Dan kita nggak tahu kandungannya kan. Dan itu mahal lagi ya, mahal gini lagi. aku bilang daripada Iya, bener. kalian suntik itu vitamin C yang kalian nggak tahu apa, kenapa nggak diminum? Yes, benar. I have vitamin C yang aku suka banget itu Rosella. Rosella dari Rosella. Teh bunga Rosella. ya? Teh Rosella. Itu aku suka banget. Kenapa? Pertama, dia tinggi vitamin C. Jauh lebih tinggi Oke. daripada jeruk. Oh iya. Rosella itu jauh lebih tinggi vitamin C daripada jeruk. Dan dia tidak mengandung gula. Jeruk kan punya gula. Benar-benar. Ada fruktosa. Itu Betul. kalau kebanyakan nanti jadi lemak di tubuhmu. Benar. Tapi kalau Rosella itu hampir 0 kalori. Oke. Dan itu bagus banget mencerahkan kulitnya. Jadi kalau minum kunyit, minum Rosella. Itu mencerahkan dari dalam. Bisa digabung juga berarti? Jangan Atau sih, jangan dipisah, ya? dipisah. Oke. Minumnya dipisah. Terus Rosella itu mengandung antioksidan yang tinggi, antosianin. Itu salah satu antioksidan yang tertinggi. Dan itu alami ya, Oke. murah lagi. Murah benar-benar. Di Indonesia banyak. Kalau boleh tahu ada jam-jam untuk minumnya nggak? Kayak Sebenarnya si Rosella sama yang kunyit ini gitu yang itu dipisah berapa jam dipisah gitu? berapa jam sebenarnya nggak ada sih, nggak ada yang harus gimana. Cuman kalau kunyit jangan kebanyakan, karena gimana juga kunyit itu agak sensitif ke pencernaan. Oke. Jadi cobain dosisnya dari mungkin 1/4 sendok teh atau setengah. Kalau aku sendiri setengah sendok teh per hari. Iya, iya. Nanti kalau kunyit aku kombinasiin sama jahe merah dan kayu manis. Iya. Gitu. Kadang-kadang sama sereh. Sama Itu serai enak juga. ya. Kunyit, sereh, es, seger. Seger. Udah kebayang Dan ya. dan gini loh, itu udah seger, udah enak, Menyehatkan. cantik. Cantik ya, itu Iya yang kan? dituju kan Murah. para mompreneur. Daripada kita minum minuman kemasan di luar yang kalorinya tinggi dan gulanya banyak, kenapa Iya, nggak kita iya. coba balik ke budaya Indonesia? Kalau selain skincare, berarti treatment juga masih perlu ya? Kalau itu gimana? Perlu Oke, banget. Oke. Karena kan tadi kayak yang aku bilang, di atas umur 30, 1% kolagen itu turun. Jadi kita harus kompensasi. Kolagennya harus dikompensasi. Dan kalau aku boleh rekomendasiin, satu treatment yang wajib dilakukan wanita adalah radiofrekuensi. Radiofrekuensi. Kenapa tuh? Karena karena radiofrekuensi itu mensintesis kolagen dan elastin untuk kekencangan kulit. Jadi ada proses namanya neokolagenesis dan neoelastinogenesis. Itu membantu kulit untuk lebih kencang, lebih plumping, pori lebih kecil, lebih lifting, dan menghilangkan kerutan halus. Oke, berarti itu di lapisan kulit yang mana ya kalau udah sampai kayak gitu? Gini, untuk informasi, kulit kita tuh kan lapisannya banyak. Benar. Kalau skincare itu hanya bekerja di lapisan kulit yang luar kan. Iya. Kulit itu ada lapisan, ada epidermis, dermis, hipodermis, smesh, otot, dan yang lain-lain. Oke. Nah, kalau skincare tuh kerjanya hanya di 0 sampai 1 mm kedalaman kulit. Nah, kalau radiofrekuensi itu Iya. dia bekerja di kedalaman 2 sampai 3 mm. Ini disitulah sintesis kolagen tuh paling tebal dan paling banyak. Oke. Jadi bisa volumizing kulit gitu. Itu bagus banget, dan ini juga salah satu rekomendasi dermatologis banyak di US. Dan ini FDA approve. Kalau misalnya kalau untuk
40 ke atas nih, berarti kan udah ada yang mulai turun, udah mulai itu berarti harus treatmentnya beda lagi Nah, berarti itu ya? beda lagi. Kalau untuk kita yang umur Oke. 30-an itu radiofrekuensi. Kalau yang untuk udah 40, 50 Saya 40 kita ini. oh gitu. Berarti kita harus di kedalaman yang lebih dalam. Oke. Ada teknologi yang namanya ultrasound. Ini famous banget. Oke. Ini famous banget dari yang murah sampai yang mahal. Itu famous. Kenapa dia famous? Karena dia bekerja di lapisan 4,5 mm kedalaman kulit. Cukup Ini dalam ya. cukup dalam. Ini adalah kedalaman yang sama yang dikerjakan oleh dokter bedah plastik ketika mengoperasi orang yang mau facelift. Tapi ini non invasif. Iya. Kalau facelift kan kita harus potong kulit, harus segala macam, Dijahit menyakitkan, lagi, sakit ya. sakit. Kalau ini secara non invasif, ultrasound. Itu bagus banget, rutin. Emang harus sih, mau nggak mau, suka nggak suka. Kalau memang mau anti aging dengan budget yang cukup, kita harus ultrasound. Sebenarnya itu bisa juga dari rumah ya, kalau kayak gitu. Iya, kalau punya device-nya bisa. Oke. Sekarang kan, kalau sekarang tuh di Indonesia tuh kita harus ke klinik, harus kemana. Kalau di luar itu udah sangat umum orang punya device di rumah masing-masing. Aku sendiri punya, and I love it. And I love it, nggak harus mahal. Bahkan menurutku jauh lebih murah ya. Satu deviceku sama dengan harga 1 kali treatment aja. Nanti kalau nggak dibeli soalnya kan jadi bayar lagi Iya, lagi. kalau Kalau ini bisa treatment di seumur hidup klinik lah kan ya. 1 kali bayar untuk 1 kali treatment. Yes. Sedangkan kalau kita punya device-nya 1 kali beli dengan harga yang sama bisa dipakai seumur hidup. Investasi banget Investasi sebenarnya banget, ya. itu perlu. Mungkin nanti bisa di spill juga mungkin di Boleh. link di bawah atau Boleh. di IG-nya. Oke. Supaya Nanti ketahuan jadi nih, promo. alatnya apa nih? Tapi kalau brand yang mau endorse aku boleh. Iya. Tapi memang perlu berarti ya. Perlu. Karena untuk seumur aku ini kan maksudnya udah cukup adalah mulai kerasa gitu. Kalau Apalagi umur kering ya, 40, kerut. kalau 40 itu skincare terutama yang harus dipakai adalah retinol, yang kayak aku bilang retinol, Retinol ya. retinoin, sunscreen, dan high focus shot itu. High focus shot. Oke. Menarik banget nih, kita udah bahas banget tentang skincare dan treatment. Kalau mau kepo lebih jauh lagi juga bisa nanti ke IG-nya Kat gitu. Tapi kita akan bahas juga nih yang paling seru yang untuk podcast selanjutnya adalah limfatik. Apa itu limfatik? Apa yang mau dikerjakan dari situ dan apa fungsinya? Kita nonton di podcast selanjutnya. Thank you Precious Mom, saya Jen. Bye-bye.